Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara menggambar pigment menggunakan CorelDRAW. Nah, di sini saya sudah menyediakan, saya menggunakan CorelDRAW X5. Mungkin untuk sekarang itu CorelDRAW itu sudah lebih tinggi lagi, bukan lagi X5, tapi kebetulan yang ada sama saya ini. Jadi kita pertama-tama yang perlu kita lakukan yaitu membuka program CorelDRAW. Kita buka, sambil kita tunggu program CorelDRAW-nya terbuka. Kemudian di sini karena CorelDRAW yang saya gunakan itu masih trial atau masih bajakan ya mungkin istilahnya. Nah, sini perlu diregistrasi dulu. Oke, kita tunggu. Selanjutnya di sini pada tampilan CorelDRAW kita akan diperlihatkan kotak dialog. Yang pertama ada kotak dialog new blank dokumen. Ini digunakan untuk membuka dokumen yang masih kosong. Kalau misalkan from template, ini berarti dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Tapi karena saya ingin membuka dokumen yang masih kosong, maka saya menggunakan new blank dokumen. Nah, inilah tampilan dari lembar kerja CorelDRAW. Di sini adalah menu yang bisa kita gunakan, menu toolbarnya. Kemudian di sini adalah box tool atau kotak alat-alat yang digunakan untuk menggambar. Jadi kita langsung saja. Untuk menggambar pigment yang pertama yang perlu kita gunakan adalah menu perintah ellipse tool atau icon ellipse tool. Jadi kita cukup cari di sini icon-icon yang ingin kita gunakan untuk menggambar. Salah satunya untuk menggambar pigment itu adalah ellipse tool. Nah, ini saya klik. Kemudian saya buat gambar ellipse atau lingkaran di lembar kerja CorelDRAW-nya. Nah, supaya gambar lingkarannya itu tidak seperti ini atau simetris, maka kita bisa menggunakan bantuan tombol shift. Sambil menekan tombol shift-nya, kita tekan tombol shift-nya, baru kita buat gambar lingkarannya. Jadi tidak ada lagi bilang bahwa gambarnya itu lonjong atau bagaimana ya. Oke. Nah, ini jadi tidak ada lagi istilah lonjong. Jadi kita tekan tombol, bukan tombol shift ternyata, tombol kontrol ya. Oke, setelah itu kita klik klik ini kita gunakan untuk menyeleksi gambar atau objek yang sudah kita gambar pada lembar kerja Microsoft maksudnya lembar kerja CorelDRAW. Nah, selanjutnya yang ingin kita lakukan itu membuat gambar mulut untuk pigmentnya. Nah, kita pilih dulu gambar lingkarannya sudah ada, kemudian kita pilih shape tool ini ya, shape tool. Jadi cara untuk mengetahui nama icon-icon yang ada di box tool ini, kita cukup arahkan saja pincernya ini ke dekat ikonnya mata. Secara otomatis ikonnya itu nama ikonnya itu akan muncul. Kita klik shape tool. Nah, di sini kan tidak tahu cara bagaimana kita membuat gambar mulutnya. Ini ada kotak bantu, kotak berwarna, kotak di atasnya ini. Kita cukup klik, baru kita geser sampai membentuk gambar mulut pigment yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya kita ingin menggambar mata pigmentnya, sama ya, kita menggunakan ellipse tool juga untuk gambar mata pigmentnya. Oke, ini saya buat gambar mata pigmentnya, tidak perlu harus terlalu besar. Supaya gambar pigmentnya juga simetris, kita bisa menggunakan bantuan tombol kontrol di keyboard. Nah, selanjutnya gambar pigmentnya ini sudah, tapi masih belum menyatu. Ketika saya menggeser kepalanya, maka matanya sendiri yang tertinggal di situ. Nah, bagaimana caranya supaya gambar mata dan kepalanya ini bisa menyatu? Pertama kita klik dulu gambar matanya, lalu sambil menekan tombol shift di keyboard, kita tekan gambar kepalanya. Oke, ini sudah aktif dua-duanya kalau sudah ada tandanya seperti ini ya, ini ya. Kemudian untuk menggabungkannya, setelah terseleksi dua-duanya, gambar matanya dan juga gambar kepalanya, maka kita memilih menu arrange, lalu kita memilih combine ya. Jadi kalau sudah di combine, menu arrange kemudian combine tadi,
kita sudah bisa lihat, oh ternyata mata dan kepalanya itu sudah menyatu, jadi tidak perlu lagi kayak tadi ketika kita gusur kepalanya matanya tertinggal sendirian. Nah, ini hal selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu mewarnai pigmennya. Untuk mewarnai pigmen bisa kita langsung menggunakan ikon warna yang ada di sini. Kita pilih warna merah ya, ini contoh saja warna merah. Kalau misalkan sudah kita inginkan pigmennya itu bukan hanya satu dengan cara yang lebih cepat, artinya kita ingin membuat gambar pigmen ini lebih dari satu, tetapi tidak perlu lagi kita harus klik ellipse tool lalu shape tool, artinya kita tidak perlu lagi menggambar kembali, kita cukup memperbanyak gambarnya. Nah, bagaimana cara memperbanyak gambarnya atau memperbanyak pigmennya ini? Kita langsung ke, ingat gambar pigmen ini harus terseleksi dulu, kliknya diklik, kemudian pilih gambar pigmennya. Oke, harus dalam keadaan aktif seperti ini. Kemudian kita klik menu edit, lalu cari perintah copy. Nah, ini belum langsung muncul hasilnya, kita harus butuh perintah paste ya. Di sini ada perintah paste, itu ada di menu edit, lalu pilih paste. Nah, ini sudah dua hasilnya. Jadi untuk yang salinan ini saya kasih ganti warnanya menjadi warna kuning. Oke, jadi saya tinggal pilih warna kuning tadi di sebelah sini. Oke, selanjutnya saya ingin membuat gambar ini lebih cepat lagi, jadi bisa saya klik gambar pigmen berwarna merah, kemudian di sini kan ada copy, itu ternyata bisa digunakan diganti dengan perintah Ctrl C. Jadi sini saya menggunakan kombinasi Ctrl C untuk menyalin. Nah, sudah. Setelah itu, tapi karena belum muncul hasilnya, nah paste-nya bagaimana? Kita menggunakan Ctrl V. Berarti saya menggunakan kombinasi Ctrl dengan huruf V di keyboard. Sudah. Jadi sudah dua gambar pigmennya yang berwarna merah. Selanjutnya yang berwarna kuning juga sama. Kita menggunakan kombinasi Ctrl C, kemudian kita menggunakan kombinasi Ctrl V untuk perintah paste. Nah, jadi sudah 4 gambar pigmennya. Jadi bisa lebih gampang memperbanyak gambarnya dengan menggunakan perintah copy paste ya. Selanjutnya saya ingin mengubah arah pigmennya yang ini yang warna kuning, dari awalnya mulutnya itu menghadap ke kanan, saya ingin rubah mulutnya itu menghadap ke kiri dengan cara saya klik dulu gambar pigmennya, saya aktifkan dalam keadaan aktif gambar pigmennya, kemudian saya memilih ikon mirror horizontal yang ada di sudut sini, saya klik. Nah, tuh mulutnya sudah menghadap ke sebelah kanan. Begitu juga dengan pigmen yang ada di bawahnya yang berwarna kuning, klik gambar pigmennya, baru pilih mirror horizontal. Oke, jadi selanjutnya yang perlu kita lakukan kalau sudah seperti ini, kita menyimpan gambar yang sudah kita buat. Caranya gimana? Kita pilih menu file, lalu cari save as ya. Jadi kita pilih save as. Jadi kalau misalkan dia masih dalam bentuk lembaran kosong seperti ini, lembaran baru, maka kita bisa menggunakan perintah save atau save as. Tapi kalau misalkan itu sudah dokumen yang pernah kita buka atau kita pernah simpan sebelumnya, maka kita untuk menulis namanya itu harus menggunakan save as. Tapi untuk kesempatan ini saya menggunakan perintah save as. Oke, saya klik. Kemudian di sini saya langsung menulis nama file yang ada di yang sudah kita buat. Misalkan menggambar pigmen pada Corel. Oke. Di sini adalah pilihan ekstensi filenya atau tipe filenya nanti. Ini ada dalam bentuk PDF juga ada. Ya. Jadi tinggal kalian sesuaikan nanti yang mana. Tapi untuk di sini yang pertama itu adalah dalam bentuk file PDF Corel Draw saja dulu. Kemudian saya save. Oke.
Nah, di sini sudah ada namanya menggambar pavement pada CorelDRAW. Oke, kalau sudah, maka cara selanjutnya yang perlu kita lakukan cukup kita keluar, atau untuk menutupnya kita cukup klik close yang ada di sudut kanan atas ini. Kemudian di sini leave data on clipboard for other aplikasi, yes, kita pilih saja yes, nggak apa-apa. Oke, jadi sekian cara menggambar pavement pada program CorelDRAW. Nanti untuk kurang dan lebihnya nanti kita diskusikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti japri saja di nomor Eliezer. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.